Mas Edi, Ya, di gimana, Mbak? pembahasan sebelumnya kan Mas Edi sudah menjelaskan tentang jasad sejati dan rasa sejati. Ya, Nah, di dalam diri manusia itu juga kan ada yang namanya sang hidup. ya. Berarti sang hidup itu juga harus menjadi sang hidup yang sejati ya, Mas? Oh iya, ya. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam diri kita manusia kan ada yang namanya sang hidup lah. Sang hidup itu ibarat gini lah, yang tadi di depan kan saya coba sampaikan bahwa di dalam diri manusia, contohnya gini aja lah, misalkan tadi gula rasanya manis, kopi rasanya pahit. Nah, gula rasanya manis itu menjadi benda mati. Nah, karena apa? Karena tidak ada hidupnya. Seandainya gula itu dikasih sang hidup atau roh, bisa berjalanlah itu gula. Maksudnya, maka dari itu dalam diri manusia itu ada lahir, ada batin, dan ada sang hidup. Nah, sang hidup yang ada di dalam diri kita dan setiap manusia di dunia ini, itu sang hidupnya itu dibekali sifat-sifat suci, dibekali rasa suci dari sumbernya Tuhan yang Maha Suci. Itu dibekali sifat-sifat suci. Nah, hanya persoalannya di dalam diri manusia sifat-sifat sucinya itu berkembang atau tidak. Karena sifat-sifat suci ini sifatnya diam. Dia mau dibawa ke, begitu masuk di dalam diri manusia, dia bisa kuat dan bisa juga lemah, tergantung pribadi manusia itu sendiri. Nah, dari sifat-sifat suci inilah nantinya itu menjadi bekal kita, menuntun kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, maupun dengan kekuatan suci itulah sebagai alat agar sang hidup kita bisa sempurna kembali pada Tuhan yang Maha Suci. Mohon maaf, berarti itu sang hidup berarti roh ya, Mas? Ya, roh. Tapi roh di sini bukan berarti gini loh. Jadi roh atau sang hidup begini loh. Kalau gini loh, perbedaannya gini. Binatang juga hidup, tumbuhan juga hidup, makhluk-makhluk gaib yang ada di sini juga hidup. Nah, hidup yang ada di dalam diri manusia berbeda dengan hidup yang ada di makhluk-makhluk lain. Perbedaan itu manusia diciptakan lebih sempurna karena manusia dibekali dengan sifat-sifat suci. Rasa suci. Rasa suci. Nah, rasa suci ini secara umum disebut dengan hati nurani lah. Hati nurani secara umum lah. Nah, nanti kita bahas lagi tentang apa hati nurani ini, kita bahas nanti di dalam pertemuan yang kita dalami lagi. Hanya di sini akan saya sampaikan di pertanyaannya Mbak Neri itu, artinya setiap manusia punya sifat suci. Nah, tinggal sifat suci ini kuat atau tidak. Nah, kembali kalau sifatnya diam sifat suci ini. Nah, kalau jasmaninya kotor, maka ikut kotorlah sifat sucinya ini. Dia kebembeng atau terbelenggu oleh kotoran jasmani. Begitu meninggal karena rasa suci tertutup oleh perbuatan jasmani, dia tidak bisa sempurna kembali pada Tuhan. Demikian pula sifat suci sifatnya diam, terpengaruh oleh rasa yang kotor, membelenggu sifat suci dan membelenggu hidupnya, maka dia tidak bisa kembali pada sumbernya atau yang Maha Suci. Nah, disinilah di ajaran perjalanan leluhur bagaimana caranya untuk membentuk menjadi hidupnya menjadi hidup yang sejati. Maksudnya? Nah, hidup yang sejati ini itulah yang nanti kalau sudah menjadi hidup sejati yang secara umum disebut dengan, kalau sudah kuat, sudah artinya dia sudah kuat rasa sucinya, sehingga pada titik tertentu rasa suci yang kuat itu akan menjadi disebut dengan guru sejati.
Apakah itu guru sejati? Guru sejati adalah begini, guru sejati. Guru artinya kan pernah saya sampaikan di kemarin ya, di pertemuan kemarin itu guru kan artinya pembimbing, penuntun dan penunjuk jalan. Sejati itu artinya baik, luhur dan suci. Jadi guru sejati itu adalah seorang pembimbing, penuntun dan penunjuk jalan yang baik, luhur dan suci. Dan itu ada di mana? Ada di dalam diri kita sendiri. Masuk ya? Nah, dari guru sejati inilah kita akan mendapat yang ada di dalam diri kita, mendapat bimbingan dan tuntunan. Dan bimbingan tuntunan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Sang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Suci. Beliau memberikan petunjuk dan tuntunan kepada kita, memberikan suatu ibarat bahasanya petunjuk atau dawuh, atau katakanlah ilham lah, seperti itu yang paling mudah turun. Yang menerima siapa? Yang menerima guru sejati. Jadi guru sejati ini, Sang Hidup ini adalah sumbernya dari Sang Maha Hidup, sehingga bagaimana caranya kita bisa bercakap-cakap dengan roh atau Sang Hidup yang ada di dalam diri kita ini. Bisa nggak kita bercakap-cakap dengan Sang Hidupnya kita? Dan Sang Hidup ini sumbernya dari Sang Maha Hidup. Sehingga bisa dikatakan Sang Hidup kita ini diusahakan menyatu dengan yang Maha Hidup, dan kita nanti menerima petunjuk atau dawuh-dawuh atau ilham yang diterima, dan dawuh-dawuh itulah disebut dengan guru sejati. Cara membentuknya sama ya Mas dengan ritual pribadi atau wajib dan latihan? Oh iya, nah untuk menjadi guru sejati proses sama. Jadi yang tadi jasad tadi kan jasad itu tadi kan ya. Nah untuk bisa bertemu guru sejati ini ya tadi di awal yang saya sampaikan, harus jasmaninya bersih dulu, kemudian batinnya bersih dulu. Nah, nanti bertemu dengan guru sejati. Ibarat gelas ini, gelasnya itu jasmaninya, badannya, rasanya itu airnya. Nah, guru sejati atau ilham atau petunjuk itu ada cahaya dari Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Bagaimana kita bisa melihat cahaya ada di dalam diri kita apabila badan atau gelas ini kotor? Bagaimana kita bisa menerima cahaya atau ilham dari Tuhan apabila air ini kotor? Oleh karena itu, gelas ini harus kita bersihkan, badan ini kita bersihkan menjadi jasad yang sejati, air ini harus kita bersihkan menjadi rasa sejati, sehingga petunjuk Tuhan itu akan turun dengan sebenar-benarnya. Bimbingan petunjuk Tuhan itu disebut dengan guru sejati. Intinya seperti itu, meskipun nanti di proses alamnya ada sedulur papat, itu nanti besok kita bahas di pertemuan. Itu hanya prosesnya, nanti sedulur papat itu ada, tapi ini dasarnya dari situ ya. Meskipun ilham atau petunjuk itu belum tentu dari Tuhan, bisa dari manapun kita dapat petunjuk. Itu juga akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang, karena belum tentu setiap petunjuk itu dari yang Maha Suci, dari sumber itu belum tentu. Kalau bukan yang sejati. Kalau yang sejati nanti kita bahas ya kita bahas ya. Tapi prinsipnya maka dari itu kita bersihkan jasmaninya, kita bersihkan rasanya sehingga menjadi seperti gelas dan air bening. Begitu ada cahaya itu akan memancar menuntun kita untuk ditunjukkan ke jalan yang terang dan sebenar-benarnya, sehingga diri kita selamat lahir batin di dunia maupun di akhirat. Masuk ya? Nah, inilah yang disebut dengan guru sejati. Nah, langsung aja. Manfaatnya itu dari kalau dengan kita mengolah guru sejati, artinya sesungguhnya mengolah hidupnya kita, agar sang hidup kita ini pada prinsipnya bagaimana caranya agar hidup yang ada dalam diri kita yang terbungkus oleh jasmani, terbungkus oleh rasa, dalam kehidupan kita ini kita bisa selamat lahir batin dunia dan akhirat. Di dunia ini lahir batin maupun nanti setelah kita meninggal kita bisa sempurna kembali pada sumbernya, kembali pada asalnya Tuhan yang Maha Suci. Itu ya, jadi maka penting sekali ujung akhirnya ketemunya di guru sejati. Ada pertanyaan lagi gimana berarti? Yang lain silakan. Ini mohon maaf ini Mas. Iya. Nun sewu sebelumnya. Iya. Ini semua kan warga-warga semua ya. Iya. Nah, saya dari tadi mendengarkan penjelasan dari
Mas Edi. Mas Edi sendiri. Saya ini mohon maaf, Ya. saya bukan warga. Oh iya ya. Ini Nun Sewu, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya ini kelihatannya menarik ya. Iya, iya. Menarik untuk saya. Ini seandainya saya bukan warga, Iya. kalau saya pengen mengikuti, ini kan berarti sebuah ajaran ya Mas, bukan Iya. bukan agama ya. Bukan. Bukan. Ini kalau saya pengen mengikuti ajaran Triluhur ini harus mulai dari mana ini Mas? Oh iya. Kira-kira Oh iya ya. Mohon maaf, dengan Mas siapa ya? saya Mas Nirwana. Mas Nirwan. Oh iya. Oh iya, terima kasih Mas Dirwan. Oh iya, memang. Oh iya, Mas Dirwan belum warga Secita, udah jauh sekali. Ada Mas Nirwan ya. Iya, Enggak, mohon maaf. Mas. Ya. Begini Mas Nirwan dan Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang belum menjadi warga Triluhur, pada prinsipnya, pada dasarnya begini. Yang pertama itu mestinya harus mengenal tentang nilai-nilai ajaran perjalanan Triluhur. Ya, untuk membuka pemahaman dan pengertian. Luas, tapi yang pokok itu karena di dalam ajaran perjalanan Triluhur ada landasan pokok yang disebut dengan janji 7. Janji 7 adalah landasan pokok. Jadi minimal itu janji 7 itu secara dasar itu diusahakan dihafalkan, dipahami dan dimengerti. Karena janji 7 itu adalah dasar kita dalam berperilaku di dunia ini dan dasar kita untuk pengendalian diri kita. Dasarnya di situ. Ya di janji 7 dihafalkan, dihafalkan karena nanti itu sangat hal yang pokok. Dan nanti setelah janji 7 sudah hafal, sudah mengerti, nanti sebentar, masing-masing orang kan beda-beda ya. Iya. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini enggak semua manusia sama. Maksudnya enggak semua harus seperti ini, enggak, tapi hanya ini cerita yang umum. Ini kadang-kadang Pak Besut juga enggak perlu proses seperti itu, langsung latihan tapi bisa merasakan. Oke. Tapi pada prinsipnya ajaran perjalanan Triluhur itu intinya merubah perilaku manusia, merubah pribadi manusia untuk berkecimpung di luhur. Maksudnya, maksud inti akhirnya di situ. Perkara prosesnya itu masing-masing manusia beda. Ada yang harus dengan janji 7, ada yang langsung latihan, ada yang harus dengan pengertian sudah merubah. Ujung akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci menurunkan ajarannya kepada umat manusia agar manusia itu kan menjadi manusia yang baik, bisa menjaga titipannya, bisa menjaga ciptaannya. Intinya kan di situ, Mas. Ya. Seperti itu. Ya, tapi secara umum pada saat, mohon maaf, bagi mereka yang bukan warga tapi mohon maaf ada kesempurnaan secara lahir batin, tatarannya ya menghafalkan janji 7 dulu. Soalnya Nun Sewu kadang-kadang manusia kan beda-beda, mohon maaf ada yang difabel, ada mungkin ada kelemahan di dalam panca inderanya, ada kelemahan di dalam kelengkapan jasmani, masing-masing kan beda-beda. Maksudnya? Nah, tapi kalau mohon maaf manusia yang sempurna baik pikiran maupun alat-alat tubuhnya ya yang pertama itu janji 7 sebagai landasan pokok. Nah, setelah itu biasanya itu dilatih untuk diajak untuk melaksanakan wajib. Wajib itu mohon ampun, mohon perlindungan. Dilatih seperti itu. Umumnya seperti itu yang sudah. Nah, setelah wajib dilaksanakan, terus bisa ikut latihan bisa, tapi kunci pokoknya kalau manusia itu sudah benar-benar memang ingin mengikuti ingin dalam jalan hidupnya dengan ajaran perjalanan Triluhur untuk keselamatan lahir batin dunia dan akhirat, nanti kalau sudah yakin dan menyatakan iya, ada disebut dengan proses namanya pembukaan. Pembukaan ini artinya gini ya, kalau bahasanya artinya nanti ada kegiatan dari pengasuh atau yang di depan. Pembukaan ini gini artinya tadi kan manusia itu kan sebelum menjadi warga kan kesuciannya biasa ya.
Ya. terus juga dari perbuatannya dan rasanya. Nah, di dalam pembukaan ini ada disebut dengan pemutusan. Pemutusan ini artinya gini, jadi pemutusan ini gini Mas, misalkan bisa dikatakan gini loh, jadi bahasanya paling mudah gini. Jadi ada suatu ini kan masalah gaib, bukan hanya masalah yang nyata. Nah, oleh karena itu dalam hal gaibnya sang hidupnya itu oleh pengasuh ada suatu pemutusan atau perjanjian baik untuk dirinya maupun di alam gaibnya bahwa manusia tersebut sudah di bawah kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Artinya dia sudah tidak menjadi manusia yang biasa, tapi manusia yang sedang berjuang, manusia yang sedang berusaha agar hidupnya saat ini bisa sempurna lahir batin di dunia maupun pada saat meninggal bisa kembali pada yang Maha Suci. Nah, ini ada disebut dengan pembukaan atau warga yang dibuka. Seperti itu. Maksudnya ya? Maksudnya. Warga yang dibukanya itu memang kegiatan ritual dan spiritual yang intinya seperti itu. Nanti prakteknya bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Ini satu lagi pertanyaan. Iya. Kalau ya untuk sekarang ini di daerah kita kan mayoritas kan Islam ya. Iya. Misalkan saya sebagai orang Islam, Iya. saya masuk warga Triluhur, itu Islamnya bisa dijalanin dua-duanya atau gimana? Bisa nggak Mas? Oh ya, nggak apa-apa Mas. Memang ajaran perjalanan telur itu intinya kan merubah pribadi manusianya sendiri. Pribadi manusianya loh Mas. Iya kan? Yang kita tujuannya ke pribadi manusia. Ya monggo. Sehingga kalau gini loh, meskipun ada undang-undang, ada tulisan, ada ayat-ayat yang sudah tertulis dengan tinta emas, yang sudah tidak mungkin bisa dirubah oleh siapapun. Walaupun ayat-ayat sudah tertulis seperti itu, tapi kalau pribadi manusianya tidak digulakan, tidak diolah, kan bisa dilanggar ayat-ayat itu. Jadi yang penting manusianya ini yang akan digulakan di ajaran tiluhur. Oleh karena itu siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun sukunya, monggo ikut ajaran tiluhur. Kalau di dalam perjalanan hidupnya memakai dua-duanya ya boleh. Sehingga pada saat dia mengikuti ayat-ayat itu benar-benar yang murni dan yang suci, karena yang kita olah di ajaran perjalanan itu adalah rasa suci. Maksudnya hanya yang ditekan di ajaran perjalanan tiluhur, jangan lupa wajibnya. Apa itu wajib? Karena setiap manusia di dunia ini banyak salahnya, banyak kelirunya. Oleh karena itu haruslah mohon ampun dan mohon perlindungan. Sehingga pada saat menerjemahkan ayat-ayat tersebut, karena kita terampuni dosanya, karena kita dilindungi, maka dalam menerjemahkan ayat-ayat tersebut menuju pada kedamaian dan ketentraman bagi semua umat manusia. Karena rasa suci itu akan membawa ketenangan, kedamaian seluruh umat manusia. Tanyakan semua manusia rasa sucinya, pasti ingin tenang, ingin damai, ingin bahagia. Ini yang digulakan Sip. Okay. Nah, ini tujuan akhirnya di situ. Jadi maka dari itu ajaran perjalanan tiluhur, monggo mau dengan tiluhur tok ya boleh, dengan tiluhur dengan nun sewu yang tadi Islam dengan sholatnya monggo. Yang Kristen mohon maaf masih ke gereja ya monggo, yang Hindu ya monggo. Tapi jangan dilupakan pribadi kita harus diolah. Jasmaninya, rasa dan sang hidupnya. Artinya berarti membuka pintu lebar-lebar ya untuk ajaran apapun berarti ya bisa menjalankan. Ya, nanti kita bahas di ini Mas, di lainnya kita bahas tentang itu, bahwa Tuhan itu satu. Nanti kita bahas Mas, bahwa ini bukan hanya kita pura-pura atau basa-basi, ada dasarnya. Ya kita bahas di pertemuan yang lain. Gitu Mas Ganir, Mas Nirwan. Terima kasih. Ya, gitu saja Bapak Ibu. Kira-kira cukup ya pertemuan kita. Ya, Cukup pembahasan jasad, rasa dan guru sejati atau sang hidup yang ada di kita. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada keliru salah saya mohon maaf. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera kita semua. Selamat malam, salam damai.